impian untuk diri saya sendiri. Tujuannya itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu organisasi. Organisasi itu adalah suatu wadah atau perkumpulan atau komunitas yang terdiri dari beberapa orang dengan visi misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuannya itu apa sih organisasi itu dibentuk? Dengan adanya organisasi, kita bisa meningkatkan kemandirian serta kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian bisa menjadi wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Selanjutnya bisa juga untuk wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Kemudian bisa membantu setiap individu yang ada di dalamnya supaya bisa meningkatkan pergaulan serta bisa memanfaatkan waktu luang secara optimal sehingga bisa waktu yang kita lakukan itu lebih bermanfaat. Lalu bisa juga untuk membantu pengelolaan lingkungan bersama dan yang pasti mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal dari dibentuknya organisasi itu. Dan dengan kita ikut organisasi, kita sebagai mahasiswa banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengikuti organisasi. Seperti contoh, kita itu bisa mengembangkan sifat kepemimpinan kita, sifat leader kita. Besok kalau misalnya di dunia kerja atau bahkan ketika kita menjadi mahasiswa, kita itu sangat diperlukan kemampuan dan sifat kepemimpinannya. Dalam kegiatan organisasi, mau tidak mau kita itu pasti dituntut untuk menjadi pemimpin yang berawal dari memimpin diri kita sendiri. Baru kemudian kita memimpin kelompok yang lebih besar dalam lingkup yang lebih besar. Kemudian dengan mengikuti organisasi, kita juga bisa mengatur waktu, memanage waktu antara yang ini dan yang lainnya. Jadi semua tindakan kita itu bisa terlaksana dengan maksimal. Lalu dengan organisasi juga kita bisa memperluas pergaulan dan bisa membentuk pola pikir yang baik bagi mahasiswa, membentuk pola pikir yang luas, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi antar sesama. Dan organisasi juga bisa memperbagus CV kita, bisa menentukan jati diri dan lain sebagainya. Mengajar nilai akademik dan mengajar gelar sarjana itu penting dan utama, tapi organisasi itu juga bisa menjadi alat implementasi teori yang bisa digunakan sebagai bekal dalam dunia pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai organisasi. Aktivitas kerjasama. Jadi di sini kita kan lagi membahas mengenai teori organisasi dan administrasi. Setelah tadi sudah dijelaskan apa itu organisasi, sekarang waktunya aku akan menjelaskan tentang administrasi. Administrasi itu sebuah aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didasarkan pada pembagian kerjanya yang telah sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Administrasi ini biasanya dibutuhkan dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, hal ini tuh membantu dalam perencanaan atau pengembangan kegiatan agar tercapainya tujuan bersama. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam hal administrasi digunakan untuk mengumpulkan atau mengolah sebuah data yang bermanfaat untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Yang pertama, fungsi perencanaan. Nah, administrasi itu digunakan untuk mengumpulkan atau mengelola data yang bermanfaat untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Yang kedua, fungsi penyusunan, yang artinya administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam organisasi. Karena ketika komunikasi terjalin dengan baik, itu akan mempermudah untuk meraih tujuan bersama yang telah diinginkan. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Jadi, administrasi digunakan untuk mengkoordinasi sebuah rencana serta tujuan organisasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, yang keempat, fungsi pelaporan, yang artinya administrasi digunakan untuk memberikan informasi tentang kegiatan atau rencana apa saja yang telah dijalankan dalam organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi anggaran, yaitu administrasi digunakan untuk mengelola atau menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan.
Dan selanjutnya di sini aku akan menyebutkan beberapa jenis administrasi. Ada administrasi perkantoran, ada administrasi negara, administrasi niaga, administrasi keuangan, serta administrasi pendidikan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku mengenai administrasi. Semoga bermanfaat. Impian untuk diri saya sendiri. Saya di sini mempunyai dua impian. Yang pertama adalah impian untuk diri saya sendiri dan impian untuk orang lain. Impian untuk diri saya sendiri adalah saya ingin selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya ingin mendapatkan keridhaan dari orang tua dan guru saya. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Sedangkan seorang guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Mengapa saya ingin mendapatkan keridhaan orang tua dan guru? Karena saya ingin menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Yang kedua adalah impian saya untuk orang lain. Impian saya untuk orang lain adalah saya ingin mengajak kedua orang tua ke tanah suci untuk beribadah bersama. Selanjutnya, saya ingin menjadi pebisnis atau pengusaha yang sukses agar dapat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Selanjutnya, saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia itu menjadi pribadi yang baik untuk orang lain, pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita mempunyai mimpi ada dua hal: bangun untuk mewujudkan mimpi atau tidur kembali untuk melanjutkan mimpi. Ketika kita mempunyai impian, ketika kita mempunyai mimpi, jangan lupa bersujud. Ketika impian kita terwujud, jangan sekali-kali meninggalkan sujud. Seorang hafidhom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai impian saya dan juga idola saya. Mengenai soal idola, saya mengidolakan Mirda Mansur. Mengapa demikian? Karena beliau adalah seorang hafidhoh yang menyelesaikan Qur'annya di usia yang sangat muda. Dan sekarang beliau menyandang sebagai pengusaha muda yang memiliki banyak bisnis dan memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dari situ saya juga melihat pada channel YouTube-nya terdapat bagaimana beliau manajemen waktu untuk menghafalkan Al-Quran, bagaimana cara kita dapat menghafalkan Al-Quran dengan baik dan tidak mudah lupa, dan apa saja yang dilakukan agar hafalan kita itu tidak mudah hilang. Dari situ saya menerapkan, satu persatu saya terapkan dalam diri saya ketika saya menghafalkan, ketika saya menambah hafalan, ketika saya menjaga hafalan saya. Dan semoga dari Mbak Mirda Mansur saya dapat menyelesaikan hafalan saya dengan baik dan benar. Lalu beliau adalah seorang pengusaha muda yang sudah memiliki banyak karya-karya maupun perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal banyak orang, produk-produk yang sudah dikenal banyak orang. Nah, dari situ saya memiliki suatu impian, saya dapat menyelesaikan hafalan Quran saya, dan saya juga menjadi seorang pengusaha yang dimana produk saya dan lapangan pekerjaan yang sudah saya buat bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat. Halo teman-teman, jadi saya mau share pengalaman saya selama di UINSA. Nah, selama hampir 1 tahun ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari berkuliah di UINSA. Yang pertama, saya bertemu dengan teman-teman saya yang Masya Allah sangat hebat banget, dan juga mereka sangat cerdas, terutama teman sekelas saya ya. Lalu, selain itu saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat hebat dan juga baik hati, terutama Bapak Ilham. Lalu selanjutnya, selain saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat hebat dan juga teman-teman yang sangat hebat, saya juga mengikuti berbagai kegiatan di UINSA, baik offline maupun online. Nah, kegiatan apa saja yang saya ikuti? Yang pertama ada Ormawa, lalu yang kedua saya mengikuti webinar, seminar, lalu saya juga pernah mengikuti Duta Fakultas Dakwah. Meskipun saya tidak lolos ke final, tapi selama proses seleksi Duta Fakultas Dakwah ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dari sana. Lalu yang selanjutnya, saya juga mengikuti
3 UKM di UINSA. Yang pertama ada PMII. PMII adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang kedua ada Kosfada. Kosfada ini adalah UKM di bidang Banjari, MC, Hadroh, dan juga banyak yang lainnya. Lalu yang ketiga ada UKM Keikraf. UKM Keikraf ini adalah UKM di bidang bisnis. Lalu selanjutnya saya juga pernah mengikuti berbagai lomba. Yang pertama, saya menjadi finalis lomba menggambar tingkat Tebu Ireng. Lalu saya juga pernah menjadi finalis Olimpiade Bahasa Inggris tingkat Tebu Ireng. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa belajar. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.